Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita, walaupun jumlahnya tidak besar, menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepadanya dan bermajlis ilmu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, amal yang kita laksanakan diterima dan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Qathul Janadani Syarh Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, dan kita sudah sampai pembahasan poin yang ketujuh dalam hal beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya apa-apa yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Tidak akan pernah meleset. Wa ma asabaka lam yakun liukhtiaka. Sesuatu yang telah ditetapkan mengenaimu tidak akan pernah meleset darimu. Wa ma lam yakun liyusibaka wa ma lam yakun liukhtiaka lam yakun liyusibaka. Dan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah tidak akan mengenaimu, maka tidak akan pernah terjadi untuk mengenaimu. Ini poin yang ketujuh. Dan selanjutnya, ya, setelah mengatakan tentang takdir, sesuatu yang akan terjadi, maka Syekh menyebutkan di sini, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada sesuatu yang mampu menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang mampu menambah umur kecuali kebaikan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan, yang seolah-olah hadis ini menunjukkan bahwasanya umur itu bisa melebihi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya takdir Allah itu bisa berubah arah. Ya. Ini secara akal kita menunjukkan demikian, sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, la yaruddud qada, tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa, dan tidak ada yang mampu menambah umur kecuali kebaikan. Disebutkan oleh Syekh di sini, fala yadullu ala taghyiri ma fil lauhil mahfuz. Hadzal hadis fala yadullu ala taghyiri ma fil lauhil mahfuz. Hadis ini tidak menunjukkan adanya perubahan di dalam catatan takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Ini bukan, ya. Di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Lauhil Mahfuz itu tidak akan pernah berubah sama sekali. Ya, tidak akan pernah berubah sama sekali. Wa inna ma yadullu ala anna Allah qaddara salamata minasyurur. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan keselamatan dari keburukan-keburukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan dan keburukan. Keburukan-keburukan tersebut, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan dengan sebab kebaikan yang pula telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan karena takdir itu berubah, hanya saja takdir itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penyebab berubahnya takdir itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddara asbaban litilkas salamah, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebab untuk diberikannya keselamatan. Wal ma'na anna Allah dafa'a 'anil 'abdi syarran, ya, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala melindungi seorang hamba itu dari keburukan. Wa dzalika muqaddarun bisababin yaf'aluhu wa huwa du'a. Hal ini, ya, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan disebabkan karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz ini tidak berubah sama sekali, tapi yang berubah adalah takdir yang ada di tangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, takdir yang ada di langit dunia. Ya, ini
yang bisa bertambah, bisa berkurang, bisa dihapuskan. Ya. Adapun takdir yang ada di Lauhil Mahfuz, maka itu tidak akan pernah berubah sama sekali. Wa huwa muqaddarun, dan ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika qaddara an yatula umrul insan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan umurnya itu bertambah. Wa qaddara an yahsula minhu sababun lidzalika. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menakdirkan ya, adanya sebab yang menjadikan umur itu bertambah. Wa huwal birru wasilatur rahim, yaitu kebaikan dan silaturrahim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin rizkinya ditambah oleh Allah dan umurnya ditambah, maka hendaknya kalian melakukan silaturrahim. Ya, silaturrahim ini dapat menambah umur dan rizki, tapi bukan yang berurusan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang di Lauhil Mahfuz. Fal asbabu wal musabbabatu kulluha biqada'illahi wa qadari. Penyebab dan yang disebabkan itu telah ditakdirkan oleh Allah, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika qaul sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi dari sini ditambah yang menghubungkan Bukhari dan Muslim. Wa ajalul insan muqaddarul mahfuz, dan umurnya manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mahfuz. La yataqaddam anhu wa la yata'akhkhar, tidak akan maju dan tidak akan pernah mundur. Tidak bisa dimajukan walaupun sedetik dan tidak pernah dimundurkan walaupun sedetik, sesuai dengan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kama qala azza wa jalla, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya, bahwasanya jiwa seorang hamba itu kematiannya tidak akan berkurang. Yuakhiru, tidak akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa apabila telah datang ajalnya. Dan juga likulli ummatin ajal, setiap manusia, setiap makhluk itu diberikan batas usia, diberikan ajal oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal-ajal mereka, maka tidak akan mampu dimundurkan walaupun sejenak ataupun dimajukan walaupun sejenak. Ya, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man mata aw qutila fahuwa bi ajalihi. Barang siapa yang mati ataupun terbunuh, inilah ajalnya. Barang siapa yang mati atau terbunuh, maka inilah datang ajalnya. Wa la yuqalu kama qalatil Mu'tazilah, ya, dan tidak dikatakan sebagaimana orang-orang Mu'tazilah mengatakan, innal maqtula qutiya alaihi ajaluhu. Sesungguhnya orang yang dibunuh itu ajalnya terputus. Ya. Sesungguhnya orang yang terbunuh ajalnya terputus. Jadi seolah-olah itu ada ajal, ya, selain terbunuh. Ya. Padahal wa annahu law lam yuqtal la'asha ila ajrin akhar. Kalau seandainya orang tersebut tidak terbunuh, maka dia akan hidup sesuai dengan ajal yang lainnya. Fa inna kulla insanin qaddarallahu lahu ajalan wahidan. Sesungguhnya setiap manusia itu ditetapkan oleh Allah dalam satu ajal. Tidak ada yang lainnya. Ya, tidak ada yang lainnya. Wa qaddara li hadzal ajal asbaban, dan ajal itu ada penyebabnya dan penyebabnya lain. Ya, sebagaimana seorang penyair mengatakan, ta'addatil asbabu wal mautu wahidu. Banyak sekali penyebab-penyebab kematian, akan tapi yang namanya mati adalah mati, yaitu satu. Walaupun penyebabnya banyak. Ada yang mati, ya, fa hadza yamutu bil marad, ada yang mati karena sakit, wa hadza yamutu bil gharaq, ada yang mati karena tenggelam, ada yang mati karena terbunuh dan yang lain. Ya, ada juga yang mati karena corona. Ya. Ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ya, di tahun sekian, di bulan sekian seorang kena corona. Walaupun sudah berusaha untuk semaksimal mungkin menghindari kerumunan manusia, ternyata Allah takdirkan dia kena, ya kena dan mati. Ya. Ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah kisah, ya, yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, tentang takdir dan ajal. Ya. Ada seorang yang dia itu terpeleset dan masuk sumur. Ya. Orang berjalan di samping sumur, kemudian terpeleset, akhirnya masuk ke dalam sumur. Ya. Dan dia tidak mati. Akhirnya tolong, akhirnya dibantu. Ya, ditolong oleh orang-orang, kemudian diangkat. Ya, diangkat ke atas sumur, kemudian dikasih susu segelas. Ya, dikasih susu segelas. Nah, minum susu ini. Sudah minum, ya, sudah sehat. Kemudian ditanya oleh orang-orang, bagaimana kamu bisa masuk ke dalam sumur? Ya. Maka oleh dia dipraktekkan dia bagaimana cara dia masuk ke dalam sumur, jatuh dalam sumur. Ketika dipraktekkan kedua kalinya, masuk lagi dalam sumur lagi dan mati. Ya. Masuk yang pertama dia tidak mati. Masuk kedua mati. Kenapa? Karena di atas sana masih ada rizki yang belum dia miliki, yaitu segelas susu. Ya. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya memang matinya itu dalam sumur, ya di kali pertama jatuh, maka mati dia. Tapi Allah tetapkan dia mati kedua kali setelah naik ke atas sumur, ya. Kedua kalinya dia mati, yang pertama dia tidak meninggal. Karena apa? Karena takdir Allah belum mengenai dia. Ya, dia masih sempat minum susu dulu, ya, ngambil rizkinya. Rizkinya sudah diambil, sudah penuh, sudah sempurna, baru dia mati untuk, ya, yang jatuh kedua kalinya. Ini poin yang ketujuh, ya, tentang takdir Allah Subhanahu, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedelapan, ya, hal-hal yang berhubungan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Syekh di sini, la yajuzul ihtijaju bil qadari ala tarki ma'murin wala ala fi'lin mahdzur. Ya. Tidak boleh berhujjah dengan takdir terhadap sesuatu yang ditinggalkan atau sesuatu yang dilaksanakan. Ya. Kita tidak boleh berhujjah dengan takdir. Kenapa kamu lakukan ini? Sudah takdir. Kenapa kamu tinggalkan itu? Sudah takdirnya, udah usah ditanya-tanya. Maka ini takdir saya. Ya. Bolehkah berhujjah demikian? Jawabannya adalah la yajuz, tidak boleh. Ya. Disebutkan di sini, faman fa'ala ma'siyatan laha uqubatun muhaddadatun syar'an wa tadhara an fi'lihi bi anna dzalika qadar fa innahu yu'aqabu bil uqubati syar'iyyah wa yuqalu lahu inna mu'aqabatuka bihadhil uqubah qadarun. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan dan dia mendapatkan hukuman secara syar'i, kemudian dia berhujjah dengan takdir, ya, ini sudah takdir saya, fa innahu yu'aqab, sesungguhnya orang tadi yang berhujjah dengan takdir tetap dilaksanakan hukuman, ya, dan dikatakan kepadanya sesungguhnya hukuman ini adalah takdir untuk dirimu. Ya, dia berhujjah, ya, ini adalah takdir saya, kenapa kamu menghukum saya? Maka kita katakan bahwasanya hukuman ini adalah takdir yang Allah tentukan untuk kamu karena kamu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana, ya, kisah yang masyhur yang terjadi di zamannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, seorang yang mencuri kemudian ditangkap, kemudian ditanya sama Umar, kenapa engkau mencuri? Ya, dia berhujjah, ini sudah takdir saya. Ya, wahai Amirul Mukminin, ini Allah tentukan saya sebagai pencuri. Allah takdirkan aku. Kenapa engkau menghukumku? Ya, jawaban beliau, ya, karena engkau mencuri, maka saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memotong tanganmu, dan memotong tanganmu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa ditolak lagi.
Wa amma ma jaa fi hadithi muhajjati Adam wa Musa fil qadar falaysa min qabilil ihtijaj bil qadar ala fi'li ma'siyah wa innama huwa ala ma'siyah allati kanat bisababi ma'siyah. Musibah allati kanat bisababil ma'siyah. Ya. Ada sebuah hadis ya yang berisi tentang debatnya Adam dengan Musa. Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat karena takdir. Ya. Yaitu Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam tentang takdir. Ya. Maka disebutkan di sini ya, hadisnya sahih. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ya, di dalam Sahih Muslim hadis ini memiliki 8 hadis. Ya. 8 hadis yang menceritakan tentang debatnya Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihissalam, ya, tentang takdir, tentang perbuatan yang dilakukan oleh Adam sehingga mengeluarkan manusia dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ihtaja Adam wa Musa faqala lahu Musa. Ya. Adam berdebat dengan Musa, ya. Musa bertanya kepada Adam, "Anta Adamul ladzi akhrajatka khati'atuka minal jannah?" Wahai Adam, sesungguhnya engkau adalah orang yang dikeluarkan dari surga karena kesalahan yang engkau lakukan, karena dosa yang engkau lakukan. Ya. Maka Adam menjawab, faqala lahu Adam, maka Nabi Adam menjawab, anta Musa alladhi istafaka Allah bi risalati wa bi kalami. Summa talumuni ala amrin quddiru alayya qabla an ukhlaq. Engkau Musa, engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya dan menyampaikan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau menghinaku? Ya, kenapa engkau mengucilkanku terhadap sesuatu takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum aku ditulis? Ya. Ini jawabannya Adam. Ya, di riwayat yang lainnya mengatakan, "Wahai Adam, engkau adalah Abul Bashar. Gara-gara sebab dosa yang engkau lakukan, maka semua manusia diturunkan dari surga." Ya. Tapi Nabi Adam pun mengatakan, "Wahai Musa, engkau adalah orang kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah seorang rasul yang diutuskan kepada Bani Israel dengan wahyu, ya, dengan mukjizat. Tapi kenapa engkau mencelaku gara-gara kesalahan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum aku diciptakan?" Ini berhujah dengan takdir. Maka faqala Rasulullah SAW fahaja Adamu Musa marratain. Maka Rasulullah SAW yang mengatakan Adam berdebat dengan Musa, Adam mengalahkan Musa. Ini ada suatu musibah. Musibah yaitu diturunkan dari surga ke dunia lantaran karena ada dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Jadi ini bukan karena takdir, ya. Bukan berhujah dengan takdir, tapi musibah. Ya, musibah yang menimpa manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala karena ada dosa. Dan ini tentunya terjadi ya di dunia ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Ya. Kalau musibah sudah merajalela, ya Rasul mengatakan kalau musibah sudah merajalela, maka tinggal menunggu waktunya musibah akan datang. Idza syuribal khamru, apabila khamr telah diminum, kalau zina sudah merajalela, maka tinggallah tunggu kebinasaan daerah tersebut. Ya. Musibah yang terjadi karena kesalahan, karena dosa yang dilakukan oleh makhluknya, karena dosa yang dilakukan oleh hambanya. Ya. Begitu juga dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam, yaitu memakan sebuah buah yang ada di surga. Ini dosa yang mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah baik kepada Adam ataupun yang lainnya, ya, Adam, iblis dan anak keturunan Nabi Adam alaihi assalam. Ya, ini ya Nabi Adam ini bukan berhujah dengan takdir, ya, tapi dia menyebutkan bahwasanya ini adalah musibah yang terjadi karena dosa yang telah dia lakukan di dalam surga. Waqad aqada Ibnu Qayyim fi kitab Shifa'ul Alim
Syifa'ul Alil al-bab ats-tsalits lil kalami an hadzal hadis, ya, telah panjang lebar dibicarakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Syifa'ul Alil, ya. Wa dzakara ma qila fi ma'nahu min aqwalil batilah, dan juga beliau menyebutkan ada perkataan-perkataan batil yang digunakan oleh orang-orang, ya, dengan berhujjah dengan hadis ini. Wa dzakara al-ayat allati fiha ihtijaju musyrikin ala syirkihim bil qadar, dan juga beliau menyebutkan tentang orang-orang musyrikin berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengatakan sesungguhnya aku telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang musyrik. Ya, ini takdir Allah. Ya. Tapi mereka lupa bahwasanya mereka telah didatangkan oleh Allah seorang pemberi peringatan. Ya, nabi-nabi, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada mereka, tapi justru mereka memilih hawa nafsunya, ya. Maka sesungguhnya hujah mereka dengan takdir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah karena mereka melakukan dosa karena pilihan mereka sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takdir. Wa annallaha akdzabahum, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mendustakan mereka li'annahum baquna ala syirkihim wa kufrihim wa ma qaluhu huwa minal haqqi alladhi uridu bihil batil, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mendustakan mereka, ya, karena mereka tetap dalam kesyirikan dan kebatilan mereka, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan para nabi dan para pemberi peringatan, tapi mereka masih bersikukuh, ya. Walaupun pada dasarnya, ya, berhujah dengan takdir ini benar, akan tetapi, ya, kalimat yang baik yang diinginkan untuk sebuah kebatilan, ya. Kalimatu haqqin urida bihal batil, ya, kalimat yang bagus yang digunakan untuk kebatilan. Sebagaimana orang-orang, ya, yang orang-orang teroris, ya, yang mereka berhujah dengan dalil-dalil Al-Qur'an, ya. Terjadi di zamannya Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan innal hukma lillah, ya. Sesungguhnya hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan hukum manusia, bukan yang disepakati oleh antar manusia, tapi hukum yang diambil adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang diucapkan adalah benar, dalil-dalil yang mereka sebutkan adalah benar, akan tapi mereka gunakan dalil-dalil tersebut, ucapan-ucapan tersebut untuk sebuah kebatilan yang mereka yakini, ya. Makanya banyak orang yang mengatakan, ya, dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka gunakan Al-Quran tersebut, mereka gunakan Sunnah tersebut untuk menguatkan pendapat golongan mereka, ya, untuk menguatkan keyakinan yang mereka miliki. Karena hakikatnya ahlu bid'ah, ya, mereka meyakini sesuatu baru mencari dalil, ya. Hakikatnya ahlu bid'ah adalah mereka meyakini sesuatu kemudian mencari dalil yang menguatkan. Adapun ahlu sunnah ada dalil mereka lakukan, ya. Istadallu summa amilu, mereka punya dalil, ada dalil, baca ada dalil, maka mereka laksanakan. Tapi kalau ahlu bid'ah, ya, ahlu bid'ah mereka melakukan sesuatu baru mencari penguatnya dari dalil Al-Quran ataupun Sunnah. Makanya ketika mereka itu tidak ketemu dengan dalil, ya, karena kelemahan yang mereka miliki, mereka mengatakan tidak ada dalil yang melarang, ya, tidak ada dalil yang melarang dalam masalah ibadah. Memang benar tidak ada dalil yang melarang. Kenapa? Karena memang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada perbuatan tersebut, ya. Akan tapi kaidah mengatakan, ya, kaidah usul fiqh mengatakan bahwasanya al aslu fil ibadati haramun illa ma dalla dalilun ala tahlilihi. Asal muasal sebuah ibadah adalah haram sampai datang sesuatu perintah yang memerintahkan. Ini ibadah, ya. Makanya jangan melakukan dulu, ya. Melakukan dulu, ya, melakukan suatu peringatan, melakukan sesuatu ritual, kemudian mencari dalil, salah. Tapi dalilnya dulu ada apa tidak? Kalau tidak ada dalil maka ditinggalkan, jangan dilaksanakan, ya. Ini
ya pendapat orang-orang ahlu bid'ah ya, ketika mereka itu melakukan sesuatu ya mereka melakukan dulu baru cari dalil ya. Maka kalau tidak mereka ketemu dengan dalil ya mereka mencari dalil ya dan dicocok-cocokkan walaupun tidak cocok ya. Ini kayaknya ada nyerempet dikit-dikit ya. Padahal nyerempet pun enggak, itu kan menurut mereka saja ya. Ini yang disebut dengan kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang hak ya, kalimatnya bagus akan tapi diinginkan untuk melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara tawjihaini li ma'nal hadis. Ya, kemudian Ibnu Qayyim menyampaikan taujihnya untuk mendalami hadis ini, untuk memahami hadis ini. Awwalahuma syaikhuhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tsani min fahmi wa istinbatihi ya. Yang disampaikan juga oleh gurunya yaitu Ibnu Taimiyah di dalam masalah memahami hadis tersebut dan juga mengambil intisari dari hadis tersebut. Beliau mengatakan, "Idza arafta hadza fa Musa a'rafu billahi wa asma'ihi wa sifatihi min an yaluma 'ala dhanbin qad taba minhu fa'iluhu." Apabila telah diketahui ya bahwasanya Musa adalah orang yang paling tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, paling tahu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, paling tahu dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, min an yaluma 'ala dhanbin, daripada dia itu mencela suatu dosa yang telah ditaubati oleh pelakunya. Ya. Bahwasanya Nabi Adam telah bertobat dari kesalahannya dan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Musa adalah orang yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ya dia tetap melakukannya. Artinya beliau hanya mengatakan sesuatu kepada Nabi Adam, bukan mencela. Ya, bukan mencela secara dasarnya. Fajtabahu rabbuhu ba'dahu wa hadahu wastafahu. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Musa, kemudian memberikan hidayah kepadanya, kemudian memilih Nabi Musa sebagai seorang nabi dan rasul. Wa Adamu arafu bi rabbih min an yahtaja bi sifatihi wa qadarihi ala maksiyati. Dan Nabi Adam adalah orang yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala daripada dia berhujah dengan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas sebuah maksiat. Bal innama lama Musa Adam alal musibati allati nalat dzurriyyata bi khurujihi minal jannah. Ya, hanya saja Nabi Musa itu mencela Adam karena musibah yang didapatkan karena kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Ya, yang ini memberikan efek kepada anak keturunannya. Hanya itu, ya. Bukan Nabi Musa mencela takdir, bukan. Ya, tapi Nabi Musa itu mencela Nabi Adam karena kemaksiatan yang telah dilakukan sehingga menjadikan anak keturunannya keluar dari surga ya menuju suatu tempat yang penuh dengan ujian. Wa nuzulum ila daril ibtila wal mihnah. Suatu tempat yang banyak ujian, banyak cobaan, rintangan bisababi khati'ati abihim, karena kesalahan orang tua mereka yaitu Nabi Adam. Fa dzakara khati'atan tunabbiha tanbihan ala sababil musibah wal mihna allati nalat dzurriyyah. Dan ini sebagai peringatan atas sebuah musibah yang didapatkan karena kesalahan yang harus dilakukan, yang harus dirasakan oleh anak keturunannya. Ya, anak keturunan mendapatkan ujian karena kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Walihada qala lahu akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Oleh karenanya Nabi Musa mengatakan kepada Adam bahwasanya engkau telah mengeluarkan kami dan mengeluarkan jiwamu dari surga. Ya. Fahtaja Adam bil qadar alal musibah. Maka Nabi Adam berhujah dengan musibah. Ya. Nabi Adam berhujah terhadap suatu musibah, ya, bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala inna hadhil musibata allati nalat dzurriyyata bisabi khati'ati kanat maktubatan biqadarihi qabla khalqi. Ya, dia mengatakan sesungguhnya musibah yang diterima oleh keturunanku ini karena kesalahan yang telah aku lakukan dan telah tertulis di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala
sebelum aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal qadaru yuhtaju bihi fil masaib dunal ma'aib. Ya. Qadar itu, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala bisa digunakan untuk berhujah terhadap musibah, bukan karena kesalahan. Ya. Takdir Allah itu bisa digunakan untuk berhujah terhadap musibah. Ya, contoh, ketika terjadi musibah, maka kita kembali berpikir, ya, kita mengoreksi diri, kesalahan apa yang telah kita lakukan. Ya. Ini yang sama halnya dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, bukan karena mencela takdir, oh Allah itu memberikan keburukan kepada kita, bukan, ya, tapi tujuannya adalah untuk memberi peringatan, ya, introspeksi diri kita, kesalahan apa yang telah kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah. Atalamuni ala musibatin qudirat alayya wa alaikum qabla khalqi bihakadha bikadha wa kadha sana. Hadza jawabu syekhina rahimahullah taala. Atau Nabi Musa mengatakan, apakah engkau mencelaku karena musibah yang telah ditakdirkan kepadaku dan kepada kalian semuanya sebelum aku diciptakan. Nah, ini jawaban Adam kepada Nabi Musa. Artinya di sini mereka berdua, ya, bukan saling mencela terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi, ya, memberikan tahdzir, ya, memberikan peringatan bahwasanya karena kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, dosa yang dilakukan oleh seseorang itu dapat menurunkan musibah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qad yatawajjah jawabun akhar, ya, dan juga ada jawaban lain yang bisa digunakan untuk menjawab tentang, ya, tentang hujah-hujahnya yang dilakukan oleh Musa dan Adam, bahwa annal ihtijaja bil qadar ala dhanbin yanfa'u fi mawdhi'in wa yadurru fi mawdhi'in fayanfa'u idza ba'da wuqu'ihi wa tauba minhu wa tarki mu'awadatihi kama fa'ala Adam fayakunu fi dzikril qadar idzaka min tauhidin wa ma'rifati asma'ir rabbi wa sifatihi wa dzikriha ma yantafi'u bihi dzakir was-sami. Ya, bahwasanya berhujah dengan takdir terhadap sesuatu dosa yang dilakukan itu memiliki manfaat. Ya, berhujah dengan takdir terhadap dosa yang dilakukan itu punya manfaat dan juga punya madarat. Di antara manfaatnya adalah ketika telah terjadi musibah. Ya, telah terjadi musibah, maka dapat digunakan untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taubah wa tarkil muawadah, dan meninggalkan permusuhan. Ya, bisa jadi karena permusuhan yang merajalela, ya, kemudian kemaksiatan merajalela, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, maka mereka boleh bertakdir, ya, berhujah dengan takdir, ya, bahwasanya musibah ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena suatu dosa yang dilakukan oleh manusia, ya, sehingga untuk mengingatkan manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mendalami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui sifat-sifatnya, ya, sehingga orang yang mengingat-ingat dan orang yang mendengar ini mendapatkan manfaat. Ya. Ini di antara salah satu manfaat, ya, di antara salah satu faedah, ya, penyebutan tentang hadis, ya, debatnya Nabi Adam dengan Nabi Musa. Ya. Disebutkan dalam hadis supaya kita berpikir bahwasanya dosa itu dapat membawa bencana. Dosa itu dapat menimbulkan musibah yang Allah turunkan kepada hambanya. Ya. Dan jelas Rasulullah SAW itu banyak sekali, ya, mengingatkan, memperingatkan manusia. Apabila riba sudah merajalela, maka tunggulah saatnya bencana datang. Apabila kemaksiatan merajalela, maka tunggulah bencana Allah akan datang. Ya. Ketika laki-laki menyerupai wanita, ketika wanita menyerupai laki-laki, maka sudah saatnya datang musibah dan lain-lain. Ya. Ini digunakan untuk kita, ya, mengingatkan diri kita dan juga orang lain
supaya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yadfa'u bil qadar amran wala nahyan wala yubtilu bihi syari'atan bal yukhbaru bil haqqil mahd ala wajhi tauhid wal bar'ati minal hulul wal quwwah. Ya. Sehingga tidak ada sesuatu yang mencegah takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah ataupun larangan, ya. Dan tidak ada yang bisa membatalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, akan tetapi bahwasanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri daripada kesyirikan-kesyirikan dan kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian tidak mengandalkan diri terhadap sesuatu, ya, ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menghilangkan musibah, ya, bukan kita mengandalkan diri kita. Ya, saya memiliki kekuatan, ya, saya membuat ini supaya tidak terjadi sesuatu yang menimpaku, ya. Kami kuat yang bisa menahan sesuatu, yang bisa menahan bencana, ya. Kekuatan-kekuatan tersebut apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadi musibah maka akan terjadi. Ya, lihatlah bagaimana kaum Samud, kaum 'Ad, mereka punya kekuatan yang besar, akan tapi kekuatan tersebut, ya, tidak bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya kepada mereka. Yang bermanfaat adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi mereka dan akan menjauhkan musibah akan datang kepada mereka. Wallahu taala alam, ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.